Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zafiratul Hanan, NIM 18043152. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas 6 Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan pertama pada buku Balzan halaman 564. Pertanyaan pertama, bagaimana jaringan berkontribusi pada kesenjangan digital? Yaitu jaringan merupakan hal yang paling mendasar dalam masyarakat digital karena ketersediaannya menjadi syarat utama untuk akses internet. Ketersediaan jaringan dalam suatu wilayah merupakan indikator kesiapan wilayah itu dalam memenuhi kebutuhan akses digital warganya. Suatu wilayah dinyatakan siap memenuhi akses digital jika jaringan bisa terkoneksi di seluruh kota. Selain itu, jaringan yang hanya terkonsentrasi di pusat kota berdampak pada melemahnya jaringan di daerah pinggiran sehingga menyulitkan akses komunikasi dan informasi antar wilayah sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan digital. Pertanyaan kedua, apa itu konvergensi jaringan dan mengapa itu penting bagi bisnis? Konvergensi jaringan adalah koeksistensi telepon, video, dan komunikasi data yang efisien dalam satu jaringan, menawarkan kemudahan dan fleksibilitas yang tidak mungkin dilakukan dengan infrastruktur terpisah. Hampir semua jenis informasi dapat diubah menjadi bentuk digital dan dipertukarkan melalui jaringan. Konvergensi jaringan kemudian memungkinkan penyatuan suara, data, dan video. Manfaat konvergensi jaringan memungkinkan adanya banyak layanan, banyak perangkat, tapi satu jaringan, satu vendor, dan satu tagihan. Di sisi lain, konvergensi memungkinkan penyediaan layanan untuk mengadopsi model bisnis baru, menawarkan layanan inovatif, dan memasuki pasar baru. Pertanyaan ketiga yaitu apa keuntungan mobile business? Mobile business atau yang sering dikenal dengan istilah mobile commerce atau m-commerce, keuntungannya yaitu pertukaran informasi dapat dikirim kapan saja dan di mana saja selama adanya akses internet. Yang kedua, fungsi dan kegunaan yang semakin banyak dalam bentuk fisik yang tetap kecil membuat orang pada kebanyakan lebih nyaman dalam melakukan akses internet menggunakan perangkat mobile dibanding platform lain. Yang ketiga, dibanding komputer desktop, perangkat mobile lebih interaktif. Yang keempat, sifat perangkat mobile yang personal memungkinkan informasi yang dikirimkan ke customer bisa disesuaikan dengan masing-masing individu. Yang kelima, kemampuan perangkat mobile untuk memberitahu lokasi memungkinkan informasi yang dikirim bisa disesuaikan dengan lokasi customer. Banyak perusahaan barang atau jasa yang menawarkan produknya melalui m-commerce di Indonesia. Seperti halnya di dunia perbankan, sekarang ada m-banking, di mana kita bisa bertransaksi perbankan melalui mobile. Begitu juga dengan jasa travel, ada beberapa maskapai penerbangan yang sudah bisa diakses dan dibooking melalui mobile. Selanjutnya, pertanyaan pada buku Kelly halaman 277. Pertanyaan pertama, menurut Anda apakah dompet digital adalah ide yang bagus? Mengapa ya atau mengapa tidak? Menurut saya, dompet digital adalah ide yang bagus karena tren dompet digital kini semakin dinikmati oleh masyarakat. Ketertarikan masyarakat pada dompet digital tentu karena berbagai manfaat yang diberikan oleh dompet digital tersebut. Seperti dompet digital mudah digunakan, menawarkan banyak promosi, tidak perlu menggunakan uang tunai, mengurangi penyebaran virus corona, keamanan terjamin, mudah untuk mengecek histori pemakaiannya, dan menghindari tidak adanya uang kembalian. Pertanyaan kedua yaitu diskusikan bagaimana komputasi seluler dapat menyelesaikan beberapa masalah kesenjangan digital. Komputasi seluler mengacu pada koneksi waktu nyata antara perangkat seluler dengan lingkungan komputasi lain seperti internet dan intranet. Komputasi seluler memiliki dua karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk komputasi lain, yaitu mobilitas dan jangkauan luas. Mobilitas berarti pengguna membawa perangkat dan dapat memulai kontak waktu nyata dengan sistem lain dari manapun mereka berada. Jangkauan luas mengacu pada fakta bahwa ketika pengguna membawa perangkat seluler terbuka, mereka dapat dijangkau secara instan bahkan dalam jarak yang sangat jauh. Dengan perangkat seluler berkemampuan internet, pengguna dapat mengakses web, intranet, dan perangkat lainnya dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, kasus pada buku Balzan halaman 567.
Apakah Anda akan mengkategorikan Square sebagai teknologi yang mengganggu? Square bisa dikategorikan sebagai teknologi yang mengganggu karena Square telah mengarah pada pengembangan baru dalam melakukan transaksi, yaitu teknologi dalam industri pembayaran seluler, di mana konsumen selalu menyukai fleksibilitas untuk dapat membayar layanan dan produk dengan berbagai cara yang mudah dan murah. Pertanyaan kedua, bagaimana Square menggunakan jaringan nirkabel untuk mendapatkan keunggulan kompetitif? Melihat ini dari sudut pandang konsumer, Square menggunakan nirkabel untuk berpotensi menarik lebih banyak pelanggan. Pelanggan dapat membayar pembelian tanpa harus menggunakan kartu kredit, menulis cek, atau bahkan menangani uang tunai. Teknologi nirkabel memiliki hubungan yang lebih rendah biaya daripada sistem pembayaran yang lebih tradisional. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan untuk Square. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat dilakukan Square untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan menjadi lebih menguntungkan? Square dapat menurunkan komisi yang dikenakannya atau bahkan menawarkan opsi bulanan dengan tarif tetap. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas. Pilihan tarif tetap mereka untuk organisasi mungkin tidak menarik bagi bisnis kecil, karena ada beberapa bulan masuk akal untuk memiliki biaya tetap ini, dan beberapa bulan mereka hanya hidup dari biaya yang mereka bayarkan untuk layanan Square. Square dapat membuat perangkat keras lebih kecil dan lebih nyaman, serta membuat perangkat lunaknya melakukan hal yang sama hanya dengan mengambil gambar kartu kredit daripada harus menggesernya. Square juga harus memperhatikan pelanggan dengan memungkinkan jalur layanan pelanggan yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja. Mungkin menawarkan sejumlah uang virtual dalam bentuk pinjaman juga bisa menjadi pilihan. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.